Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Mas Iksan, kami hadirkan informasi terlebih dahulu masih berkaitan dengan Panji Gumilang di Barreskrim yang kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Dan kemarin adalah pemeriksaan lanjutan usai sebelumnya polisi menetapkan Panji sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Pemeriksaan sempat dihentikan sementara atas permintaan tersangka dengan alasan sudah terlalu larut. Saat dihentikan, Panji sempat dititipkan di rutan Barreskrim Polri. Kasus penodaan penistaan agama oleh Saudara PG. Setelah ditetapkannya Saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan Saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di rutan Barreskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Ya, pemirsa, sebelum mendatangi Barreskrim kemarin, jadi Panji Gumilang ini sempat berpamitan kepada ribuan santri Al Zaitun dan juga memberikan semacam pidato gitu atau sambutan gitu. Kita simak informasi berikut ini. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Belajar baik-baik. Ini sudah berapa menit? Terganggu jam pelajaran. Sudah 15 menit. Nah, nanti ditambah 15 menit belajarnya supaya kurikulum tercapai. Ini saja, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua bisa dilancarkan dan lancar semuanya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Ya, itu adalah pamitan Panji Gumilang terhadap para santrinya sebelum akhirnya mendatangi Barreskrim Polri. Saya mau ke Mas Iksan lagi. Mas Iksan kalau melihat ini kan sebenarnya ya, kalau mau menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan atau polemik Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun kan memang harus sampai mengakar begitu ya Mas. Betul. Ya. Apa yang perlu dilakukan? Apakah menurut Mas Iksan yang memang sudah cukup lama di dalam begitu, harus ada treatment yang berbeda antara para santri yang satu dan para santri yang memang berasal dari keluarga NII. Kalau kita melihat Pondok Pesantren Al Zaitun ini kan sebagai simbol dari NII ya Mas ya. Apakah harus ada pemisahan treatment begitu dari pemerintah nantinya terhadap para santri, dan apa yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menangani NII-nya begitu? Ya, kalau untuk para santri atau para pengajar itu sebenarnya itu mereka itu nggak bermasalah-masalah banget lah, karena memang santri ini nggak didoktrin tentang NII-nya di Al Zaitun, begitu. Mungkin kalaupun mereka didoktrin oleh orang tuanya sendiri di rumah, boleh jadi begitu gitu. Lalu santri-santri ini juga hari ini yang kita lihat mereka justru kalau di Al Zaitun itu hari ini diajarkan tentang kebangsaan lah kayak gitu, lebih Pancasilais mereka dari nyanyi lagu Indonesia Raya juga sampai 3 stanza ya gitu. Sebelum belajar mengajar juga mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam kelas. Itu dari zaman saya dulu itu kita untuk sebelum memulai aktivitas harus nyanyi lagu Indonesia Raya dulu di kelas masing-masing. Nah, jadi menurut saya kalau untuk santrinya nggak akan bermasalah lah ya, tinggal tapi ada harapan saya agar ke depan dibina gitu oleh pemerintah, diawasi secara langsung, bukan ibaratnya bukan melalui
Departemen Kemenak Jawa Barat begitu ya. Dari pusat langsung maksudnya? Ya maksudnya langsung ada orang yang diutus ke sana lah kayak gitu, yang mengawasi lah kegiatan sehari-hari di sana kayak gitu. Lalu untuk treatment untuk para pengikut NII-nya bagaimana? Sedangkan mereka kan berkaitan nih dengan Al Zaitun. Boleh jadi Al Zaitun ini ada kan karena mereka. Ya kan, karena mereka. Memang kan sampai hari ini apakah ada pertanyaan Al Zaitun itu buat bangunnya itu uangnya dari mana? Kan belum ada ditanya. Sekarang ditanya Al Zaitun bisa begini bagaimana gitu. Akhirnya kan akhirnya kan dijawab bahwa ini ada pertaniannya, ada peternakannya. Oke, itu udah jalan. Bensin enak. Ini buat bangun pertamanya uangnya dari mana? Buat beli lahannya. Pada angkatan saya, tahun 2000 saya masuk, jadi setiap tahun ada satu gedung pembelajaran 5 lantai dan gedung asrama 5 lantai yang harus selesai dalam 1 tahun. Itu uangnya dari? Uangnya dari mana? Harusnya kan itu yang dipertanyakan gitu. Itu setiap tahun. Bukan setoran dari wali santri. Bukan setoran dari wali santri yang karena kewajiban sekolah di situ, bukan. Tapi? Ya mesti datang kan. Akhirnya kan kayak pengakuan narasumber TV One juga Ibu Leni kayak gitu. Ya mereka kan harus bayar infak macam-macam yang nanti kalau kita kejar lagi ternyata ada paksaannya lah, ternyata ada cuci otaknya lah kayak gitu. Ya uangnya kan dari situ. Oke, baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan, jadi menyimpulkan kalau misalnya pun mau ada pembinaan harus ada langsung datang dari Kementerian Agama mengawasi bagaimana. Mas Ihsan, terima kasih ya atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Ihsan. Sehat selalu. Assalamualaikum.